Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai perkalian dua vektor dengan dot product. Dot product itu apa sih? Nah, perkalian dua vektor dengan simbol titik seperti ini. Ini dilakukan untuk mendefinisikan, misalnya nih, kita punya vektor A yaitu x1, y1 dan vektor B yaitu x2, y2 dan terdapat sudut antara vektor A dan B, sudutnya ini adalah theta. Maka A dot B itu adalah bisa diartikan dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali kosinus sudut theta. Nah, ingat bahwa panjang vektor A-nya sendiri adalah akar dari x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat. Nah, sedangkan A dot B adalah x1 dikali x2 dan y1 dikali y2. Nah, dari rumus ini kita punya apa? Berarti cos theta adalah vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dan panjang vektor B. Nah, sedangkan theta-nya sendiri adalah arcus dari ini, ya. Nah, di sini terdapat catatan. Jika dua buah vektor berimpit, maka theta-nya kan 0. Maka ketika theta-nya 0, cos theta-nya 1. Cos 0 kan 1. Misalnya kita punya di sini adalah vektor A. Ternyata di sini ada juga vektor B, ya. Berarti kan vektor A dan B berimpit. Nah, maka di sini elemen-elemennya itu jika misalnya elemennya adalah I dot I atau misalnya X dot X-nya itu adalah 1, maka J dot J-nya juga 1 dan K dot K juga 1. Nah, sedangkan jika dua buah vektor tegak lurus, maka theta-nya 90 dan cos theta-nya sama dengan 0. Kalau tegak lurus itu misalnya ini kita punya vektor A, kemudian kita punya lagi vektor B. Nah, A dan B tegak lurus, artinya di sini kan theta-nya adalah 90 derajat ya kalau tegak lurus. Maka berlaku I dot J sama dengan 0. J dot K sama dengan 0. Dan K dot I juga sama dengan 0. Kita akan mengaplikasikan ini pada soal-soal yang akan Ibu jelaskan di latihan soal berikutnya. Nah, di sini ya, contoh soalnya diketahui terdapat vektor A, yaitu panjang vektor A-nya 4, panjang vektor B-nya 5, dan sudut antara A dan B adalah 60 derajat. Tentukan besarnya A dot B. Tadi kita punya apa? Kalau A dot B, berarti A dot B itu kan adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Di sini panjang vektor A-nya 4, panjang vektor B-nya 5. Cos theta-nya berarti cos 60. Berapa? Yo, cos 60 derajat. Nah, di sini kan berarti 4 dikali 5, cos 60 kan setengah ya. Berarti 4 kali 5 20 dibagi 2, jawabannya adalah 10. Gitu ya cara pakai rumusnya. Soal berikutnya adalah tentukan besar sudut antara A min I plus J dan B I min 2J plus 2K. Pertama, kita akan menjabarkan dulu ya arti dari min I plus J. Maka jawabannya adalah yang pertama A-nya itu sendiri min I plus J artinya apa? Artinya I itu kan min X min 1, J-nya berarti Y 1. Karena di sini K-nya nggak ada berarti Z-nya 0. Selanjutnya B-nya ini adalah I, berarti I itu 1, min 2J berarti di sini min 2 plus 2K 2. Nah, selanjutnya kita akan cari apa? Kita akan mencari kosinus sudut antara A dan B. Berarti yang kita cari adalah theta ya. Yang pertama, kita hitung dulu cos theta A dot B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. A dot B nya berapa? Min 1 dikali 1 dikali 0
dikalikan dengan 1 min 2, 2. Dibagi panjangnya, berarti akar min 1 dikuadratkan ditambah 1 dikuadratkan ditambah 0 dikuadratkan. Dikali lagi dengan akar 1 dikuadratkan ditambah min 2 dikuadratkan ditambah 2 dikuadratkan. Kita lanjut ke sini ya, ke atas. Maaf ya, kita sempit. Min 1 dikali 1 berarti berapa? Min 1 ditambah 1 dikali 2 min 2, 0 dikali 2 0, dibagi, ini akarnya dari berapa? Min 1 kuadrat berarti kan akar dari 1 ditambah 1 kuadrat 1 ditambah 0 kuadrat, udah ya, ini 0 kuadrat 0 berarti ini yang ini 1 kuadrat berarti 1. Min 2 dikuadratkan, min 2 dikali min 2 4. 2 ini dikuadratkan adalah 4. Berarti yang ini sama dengan min 3. Min 3 dari mana? Min 1 dan min 2 ya, min 3. Ini adalah akar 2. 1 tambah 4 tambah 4 berarti 9. Akar 9. Nah, berarti di sini kita punya cos tetanya apa? Ini kan berarti min 3 ya. Berarti ini sama dengan min 3 dibagi 3 1 per akar 2. Kenapa? Ini kan akar 9 itu kan sama dengan 3 ya. Akar 9 3 berarti min 3 dibagi min 3 hasilnya 1. Nah, ini min 1 per akar 2. Nah, cos tetanya adalah min 1 per akar 2. Berarti tetanya apa? Berapa derajat yang kalau dimasukkan cosnya jadi 1 per 2. Nah, ini hasilnya adalah 135 derajat. Dari mana Ibu dapat 135 derajat? Ini dipelajari pada matematika wajib, pelajaran bersama Ibu Desi ya. Tapi kalau misalnya matematika wajibnya belum sampai pelajaran ini, kalian tinggal masukkan aja di kalkulator Arcus min 1 per 2, min 1 per akar 2, maaf. Maka jawabannya adalah cos tetanya adalah 135. Ini. Selanjutnya, dalam penyelesaian soal-soal mengenai perkalian dua vektor, kalian akan membutuhkan sifat-sifat yang perlu kalian ketahui tentang perkalian skala dua vektor ini. Yang pertama adalah sifat komutatif, yaitu ketika A dot B maka akan sama hasilnya dengan B dot A. Sifat distributif, yaitu A dot B plus C akan sama hasilnya dengan A dot B ditambah A dot C. Tetapi tidak asosiatif, artinya kalau kita punya A dot B dot C, setelah ini dikalikan dengan A itu tidak akan sama dengan A dot B dulu, dikalikan terlebih dahulu lalu dikalikan dengan C. Dan tidak memiliki elemen identitas, serta tidak memiliki inverse. Nah, selanjutnya, hal yang penting untuk diketahui juga adalah mengenai hal ini. Jika vektor A tegak lurus vektor B, maka sudut AB-nya kan 90 derajat, sehingga otomatis A dot B-nya sama dengan 0. Nah, kita akan membuktikan hal ini. Kan misalnya kita punya A dot B dengan A tegak lurus B, maka kan rumusnya itu panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta ya. Nah, di sini panjang vektor A dan vektor B-nya meskipun kita tidak tahu, kita tuliskan saja. Cos theta, tetanya kan 90, berarti cos 90 derajat. Maka di sini A dan B, cos 90 kan 0. Otomatis A kali B kali 0, sesuatu dikalikan 0 kan hasilnya 0, sehingga A dan B-nya 0. Jadi ini terbukti ya. Nah, kita akan mencoba menggunakan ini untuk mengecek apakah dua vektor tegak lurus atau tidak. Contohnya seperti ini. Diketahui vektor A adalah min 1, 3, 2. Dan vektor B adalah 5, 3, dan min 2. Nah, ditanyakan adalah apakah
A tegak lurus B. Nah, kita akan mengecek menggunakan hal ini. Berarti kita kan cukup mengalihkan antara A dan B. Jika hasilnya 0, maka dia adalah tegak lurus. Di sini kita kalikan A dot B. A dot B kita kalikan biasa, berarti min 1 dikali 5 ditambah 3 dikali 3 ditambah 2 dikali min 2. 1 dikali min 5 kan min 5. 3 kali 3 9. 2 kali min 2 min 4. Berarti ini kan min 5 tambah 9 dikurangi 4 hasilnya 0. Nah, karena A dot B ini adalah A dot B nya itu 0, maka A tegak lurus dengan B. Gitu. Nah, selanjutnya Ibu punya 3 soal latihan. Yang pertama, jika P dan Q memiliki sudut 60 derajat, panjang P-nya 6, Q-nya 5, tentukan P dot Q. Yang kedua, tentukan nilai sudut antara 2 min 31 dan 1 min 23. Dan yang ketiga, cek apakah A min 132 dan C 1 min 23 tegak lurus atau tidak. Silahkan dikerjakan seperti biasa. Nah, demikian penjelasan Ibu kali ini mengenai perkalian dua vektor dot product. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.